teman-teman, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi kita dalam acara Empowering Youth. Dan dalam video kali ini, kita akan menyaksikan sesuatu yang berbeda. Kita akan mendengarkan teman-teman kita untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan berikut. Yesus itu bagiku, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selain daripada itu, dia juga Bapa, sahabat dan teman. Kenapa saya bilang sahabat atau teman? Kita di dalam kehidupan sehari-hari mungkin memiliki teman secara manusia. Tetapi kita juga bersahabat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa ngobrol, bisa sharing dengan Tuhan, bisa mengungkapkan isi hati kita. Dia adalah orang yang spesial dan orang yang sangat luar biasa bagiku. Bagi saya Yesus itu adalah segalanya. Kenapa aku bilang segalanya? Dia yang telah mengubahkan hati saya, kehidupan saya. Dia itu tidak melihat siapa diri saya sebenarnya gitu. Jadi kalau kita melihat diri kita sebenarnya, diri kita ini penuh kekurangan, kesalahan. Tapi Yesus itu sangat luar biasa. Dia tidak melihat apa yang kita lakukan. Dia itu tetap menerima kita apa adanya. Jadi bagiku Yesus itu sangat luar biasa. Menurut saya Yesus itu luar biasa di dalam hidup saya karena dia telah mengisi rongga-rongga yang kosong dalam hidup saya sehingga hidup saya menjadi hidup yang berwarna dan memiliki tujuan di mana Yesus itu mengukir sesuatu hal yang luar biasa di dalam hidup saya sehingga saya bisa bertahan di setiap badai yang bergelombang di dalam hidup saya. Pokoknya Yesus itu is the best. Bagiku, Yesus itu adalah Papa, Daddy yang selalu ada buat aku, yang selalu sayang untuk aku, yang selalu ada di saat aku butuh. Bagiku dia adalah tempat di mana aku mau menangis senangis-nangisnya, tempat aku mengadu, tempat aku bercerita, apa aku lagi senang, apa aku lagi sedih, atau aku lagi susah. Dia mau menerima aku, bahkan dia selalu buka tangan untuk aku. Bagiku dialah orang tuaku. Bagiku Yesus itu adalah seorang sahabat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang Yesus pernah katakan sendiri melalui pembicaraannya dengan murid-muridnya bahwa dia katakan kamu adalah sahabatku. Nah, bagiku ketika Yesus itu jadi sahabatku, aku gak pernah menemukan kasih yang lebih besar daripada Yesus. Ketika dia anggap aku sebagai sahabatnya, ya, dan tidak menyebut aku lagi sebagai hamba gitu, sebagai sesuatu yang di bawahnya. Bahkan Yesus itu mau tinggal di dalam hidupku, menjadi satu bagian di hidupku. Begitu baik Yesus mengasihiku. Nah, hari ini kan ketika aku hidup bersama Yesus, aku menjadi sahabatnya, aku menjadi temannya, dan dia menjadi temanku, menjadi sahabatku. Itu yang luar biasanya bagiku. Bagiku Yesus itu segalanya. Dia adalah teman yang baik. Dia juga adalah figur Bapa yang sempurna di dalam kehidupanku, di mana sebagai Bapa dia menunjukkan kasihnya. Walaupun memang secara fisik nggak bisa kelihatan gitu dengan mata kita secara jasmani. Akan tetapi di dalam hati kita yakin dan percaya bahwa dia ada. Dan di dalam kehidupanku secara pribadi udah banyak sekali aku lihat pertolongan Tuhan, pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi. Dan di dalam kehidupanku aku bisa ada sampai saat ini pun itu semua karena Yesus. Jadi bagiku Jesus is everything. Bagiku, Yesus adalah teman. Ya, dia adalah teman bagiku, teman hidup. Kenapa aku bilang teman hidup? Karena di saat aku membuka mataku dan aku menutup mataku, aku selalu bersama-sama dengan dia. Dan dia tidak pernah meninggalkanku. Dan satu hal lagi, dia yang menetapkan semua langkah-langkahku. Dia yang menerima segala kekuranganku dan kelebihanku. Bahkan dia menyempurnakan apa yang tidak sempurna di dalam diriku. Yesus adalah segalanya bagiku. Segalanya. Dia lebih daripada cukup bagiku.
Nah, kita sudah dengarkan beberapa pendapat mereka mengenai siapakah Yesus dalam hidup mereka. Dan pertanyaan yang sama saya mau tanya ke teman-teman semua ini. Bagi teman-teman, siapakah Yesus itu? Dan seberapa penting Yesus dalam hidup saudara? Karena apa? Ini akan sangat mempengaruhi hidup kita. Dan saya sendiri mau sampaikan kepada kita semua hari ini, bagi saya Yesus itu adalah sumber. Semua berasal dari Dia. Semua yang kita lihat dalam alam semesta ini, itu semua dijadikan oleh Tuhan. Dia adalah pusatnya. Dan kita bersyukur Allah yang pemilik segalanya, Allah semesta alam ini, memilih untuk berdiam di dalam kita, saudara-saudara. Jadi Allah itu bukan satu sosok yang begitu jauh di awan-awan, di langit sana, bukan. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita kabar baik. Allah itu dekat dengan kita, ada di dalam kita. Mungkin ada yang bertanya saat ini, bagaimana mungkin Allah tinggal di dalamku sementara aku banyak dosa, banyak kesalahan. Bagaimana Tuhan yang suci itu mau tinggal di dalamku? Kita bersyukur semua karena karya Yesus. Yesus yang datang ke dunia, Dia ambil semua dosa-dosa kita, kesalahan kita, kutuk kegagalan kita. Dia ambil semua. Dia menanggungnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan, disucikan, dibersihkan. Sehingga Allah boleh tinggal di dalam kita. Jadi saat ini, bagi teman-teman yang merasa kayaknya hidupku sangat gak layak lah untuk datang sama Tuhan. Atau aku merasa aku berdosa sekali. Kabar baiknya, saudara layak menerima keselamatan dari Tuhan. Saat ini Dia menawarkan keselamatan bagi kita. Mau terima Dia atau tidak, itu adalah pilihan saudara. Jadi saat ini, untuk teman-teman yang mau menerima Yesus, saya mau saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku mendengarkan kabar mengenai dirimu. Dan hari ini hatiku terbuka kepadamu. Aku mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kalau saudara mengikuti doa yang baru kita ucapkan bersama-sama, saudara menjadi anak Allah saat ini, dan Roh Kudus telah tinggal di dalam saudara. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam program Empowering Youth kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.